Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak usaha semua, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tematik IPA. Apa kabar anak usaha hari ini? Ustazah harapkan antum tetap semangat dalam berinteraksi dengan Al-Quran, semangat dalam menunjukkan akhlak yang baik, dan selalu semangat untuk berprestasi. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki tema 4. Silahkan anak ustazah persiapkan buku tematik 5D. Kita akan mempelajari tentang peredaran darah manusia. Ustazah harapkan setelah antum menyimak video ini, antum mampu untuk menjelaskan organ peredaran darah manusia beserta fungsinya. Setiap sel dalam tubuh manusia membutuhkan oksigen. Oksigen dihasilkan pada proses pernafasan. Setiap sel dalam tubuh manusia membutuhkan nutrisi atau sari makanan. Nutrisi itu dihasilkan pada proses pencernaan kita. Kebutuhan oksigen dari paru-paru dan sari makanan dari usus halus tersebut akan diantarkan oleh darah ke seluruh sel tubuh kita melalui sistem peredaran darah. Apa saja organ peredaran darah manusia? Jantung, pembuluh darah, dan darah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam suatu hadis, artinya, sesungguhnya di jasad manusia ada segumpal daging. Bila dia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Bila dia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah dia adalah kolbun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tahukah antum semua bahwa kolbun itu adalah jantung? Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh kita. Jantung kita berada di dada kita sebelah kiri. Ukuran jantung sebesar ukuran sekepal tangan kita. Jantung memiliki 4 ruangan, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Ruang serambi mempunyai dinding yang lebih tipis. Ruang bilik mempunyai dinding yang lebih tebal. Anatomi jantung. Serambi kanan. Serambi kanan berisi darah yang berasal dari seluruh tubuh, banyak mengandung gas CO2 dan dialirkan ke bilik kanan. Bilik kanan berisi darah yang berasal dari serambi kanan, banyak mengandung gas CO2 dan dipompa dialirkan menuju paru-paru. Serambi kiri berisi darah yang berasal dari paru-paru, banyak mengandung gas oksigen dan dialirkan ke bilik kiri. Bilik kiri berisi darah yang berasal dari serambi kiri, banyak mengandung oksigen dan dipompa menuju ke seluruh tubuh kita. Tahukah antum, jantung kita berdenyut sebanyak 60-100 kali tiap menitnya, atau rata-rata 100.000 kali dalam sehari. Dan jantung kita memompa darah sebanyak 5 liter setiap menit, atau 2.000 galon setiap hari. Pembuluh darah merupakan pipa saluran tempat mengalirnya darah ke seluruh tubuh dari jantung dan kembali ke jantung.
Pembuluh darah kita ada 3 macam, yaitu pembuluh arteri atau nadi, pembuluh vena atau balik, pembuluh kapiler. Pembuluh arteri. Pembuluh arteri disebut juga nadi. Ciri-ciri dari arteri adalah terletak agak di dalam atau tidak nampak dari luar, kuat dan lentur, darah mengalir keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Darah banyak mengandung oksigen. Cabang arteri disebut arteriol. Pembuluh vena atau pembuluh balik. Ciri-ciri dari pembuluh vena adalah berada di bawah kulit sehingga kita bisa melihatnya dari luar. Terdapat banyak katup. Darah mengalir menuju jantung. Darah mengandung banyak karbon dioksida. Cabang dari vena disebut venula. Pembuluh darah kapiler. Pembuluh ini merupakan penghubung antara arteri dan vena. Dinding pembuluh kapiler sangat halus dan tipis. Pada pembuluh darah kapiler ini terjadi pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen, nutrisi, dan zat sisa proses dalam tubuh. Darah. Darah berfungsi untuk mengangkut nutrisi, oksigen, dan berbagai zat lain ke seluruh tubuh kita. Darah juga mengangkut sisa proses dalam tubuh untuk dikeluarkan melewati keringat atau air seni kita. Komponen darah. Komponen darah kita terdiri dari 4 komponen. 1. Sel darah merah atau eritrosit, berbentuk bulat pipih dan cekung di tengahnya. Yang kedua adalah sel darah putih atau leukosit, berbentuk bulat-bulat. Yang ketiga adalah keping darah atau trombosit, bentuknya tidak teratur. Dan yang keempat adalah plasma darah. Plasma darah berfungsi untuk mengangkut nutrisi dari saluran pencernaan dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Sel darah merah atau eritrosit berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk dibuang di paru-paru. Sel darah putih berfungsi melawan infeksi bakteri, virus, atau bibit penyakit lainnya. Aktivitas sel darah putih ini akan memicu produksi antibodi untuk membantu melawan bibit penyakit. Keping darah berfungsi pada proses pembekuan darah pada saat tubuh kita terluka, sehingga bisa menghentikan pendarahan. Masya Allah, sungguh begitu luar biasa dan hebat ciptaan Allah. Kesimpulan kita pada materi kali ini antara lain: pada pertemuan berikutnya kita akan membahas Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi kita sudah selesai pada kali ini, dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.